Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Para Fighter. Divisi middleweight merupakan salah satu divisi yang memiliki beberapa fighter terhebat dalam sejarah UFC. Sejak diperkenalkan pada tahun 2001, UFC telah melahirkan 11 juara tak terbantahkan yang berjaya di masanya. Dan di video kali ini, Para Fighter ingin membahas daftar fighter divisi middleweight yang pernah mendapat kehormatan meletakkan sabuk juara di pinggangnya. Tanpa basa-basi, kita mulai dari fighter pertama. Fighter pertama adalah Dave Maney. Dave Maney merupakan juara middleweight pertama dalam sejarah UFC. Fighter yang merupakan mantan pegulat dari Minneapolis, Minnesota ini terkenal dengan kemenangan atas mantan juara kelas welter UFC, Gil Castillo di UFC 33. Sering dicap sebagai juara terburuk di divisi ini, Dave Maney mengalahkan Gil Castillo melalui unanimous decision dan mencatatkan namanya menjadi juara pertama di divisi middleweight. Namun gelar yang dipegangnya cukup singkat. Di bulan Januari 2002, Maney harus merelakan sabuk juaranya saat menghadapi fighter asal Brazil yang terkenal dengan Brazilian Jiu-Jitsu, Murilo Bustamante. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan TKO Bustamante atas Maney di ronde kedua. Dan dengan hasil ini, Dave Maney tercatat menjadi juara middleweight selama 105 hari. Fighter juara selanjutnya adalah Murilo Bustamante. Bustamante memiliki sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu di bawah pelatih legendaris Carlson Gracie. Ia merupakan juara dunia kejuaraan Jiu-Jitsu di tahun 1999. Bustamante memiliki kemampuan grappling level elite yang dikuasai dengan baik di MMA. Seperti pendahulunya Dave Maney, Murilo Bustamante mempertahankan gelar juaranya dalam waktu yang relatif singkat. Fighter asal Brazil ini hanya mempertahankan gelarnya satu kali saat melawan mantan pegulat Olimpiade, Matt Lindland di UFC 37. Meskipun Lindland merupakan pegulat, Bustamante berhasil membuatnya tercekik dalam guillotine choke di ronde ketiga. Setelah satu kali mempertahankan gelarnya, Bustamante kemudian dicopot gelarnya setelah menandatangani kontrak dengan promotor saingan berat UFC pada masa itu, Pride FC, dan secara resmi, Murilo Bustamante berhasil mempertahankan gelarnya selama 267 hari. Fighter juara selanjutnya adalah Evan Tanner. Evan Tanner merupakan fighter asal Texas, Amerika yang sudah tutup usia di tahun 2008. Tanner menjalani beberapa pertandingan paling diingat dalam sejarah dengan mengalahkan Robbie Lawler melalui submission triangle choke di UFC 50. Evan Tanner menjadi juara middleweight setelah mengalahkan David The Soul Assassin Terrell melalui TKO di UFC 51. Pada laga malam itu, Evan Tanner menjatuhkan David Terrell dan membanjirinya dengan beberapa pukulan keras yang memaksa wasit menghentikan aksinya di ronde pertama. Tanner pun berhasil memenangkan sabuk juara middleweight. Tanner tidak bisa mempertahankan sabuk juaranya saat melawan rising star saat itu, Rich Franklin di UFC 53 pada tahun 2005. Rich Franklin yang sebelumnya pernah mengalahkan Evan Tanner di UFC 42 datang dengan kepercayaan diri. Dan Evan Tanner harus merelakan gelarnya setelah dokter menghentikan pertandingan karena cedera yang parah di wajah Tanner. Dan dengan kekalahannya atas Rich Franklin, Tanner mencatatkan namanya menjadi juara middleweight selama 119 hari. Fighter juara keempat dalam divisi ini adalah Rich Franklin. Franklin bisa dibilang salah satu bintang besar di divisi ini. Penampilan dan keterampilannya di oktagon membuat ia menjadi fighter favorit di antara para fans MMA. Fighter yang pernah mengalahkan Ken Shamrock, Wanderlei Silva, dan Chuck Liddell dalam karirnya ini berhasil mempertahankan sabuk juaranya sebanyak 2 kali saat melawan Nate Query di UFC 56 melalui knockout dan David Lisu melalui unanimous decision. Fighter asal Ohio, Amerika Serikat ini harus berhadapan dengan legenda lain, Anderson The Spider Silva dalam laga berikutnya. Franklin kalah dari Anderson Silva melalui knockout setelah menerima serangan lutut yang bertubi-tubi dari The Spider. Setelah hasil minor tersebut, Franklin harus merelakan gelar yang sudah ia pegang selama 497 hari. Juara selanjutnya dilanjutkan oleh Anderson The Spider Silva. Silva merupakan salah satu fighter terbaik di kelas middleweight, bahkan terbaik sepanjang masa UFC.
Anderson Silva memulai perjalanan suksesnya di UFC dengan mengalahkan Chris Leben di UFC Fight Night 5 melalui knockout. Atas kemenangan besar ini, Silva langsung diberikan title shot melawan sang juara bertahan saat itu, Rich Franklin. Dan seperti yang sudah kita bahas di Fighter sebelumnya, Silva begitu perkasa mengalahkan sang juara melalui knockout lutut yang brutal. Setelah memenangkan gelar juaranya, Silva melanjutkan rekornya dengan mempertahankan gelar sebanyak 10 kali. Fighter yang menjadi korban sang raja middleweight merupakan fighter-fighter terbaik seperti Rich Franklin di pertemuan kedua mereka, Dan Henderson, Demian Maia, Chael Sonnen, dan Vitor Belfort. Kejayaan Silva terhenti setelah ia meremehkan serangan dari Chris Weidman di UFC 162. Ia kalah di malam itu melalui knockout. 5 bulan setelah kekalahan itu, Silva mencoba untuk merebut kembali sabuknya melawan Chris Weidman. Namun kali ini, Silva harus kalah secara lebih mengenaskan setelah mematahkan kakinya sendiri di UFC 168. Anderson Silva merupakan fighter tersukses yang berhasil mempertahankan sabuknya selama 2.457 hari yang ia pertahankan sejak 14 Oktober 2006 hingga 6 Juli 2013. Fighter ke-6 dalam sejarah UFC adalah The All-American Chris Weidman. Chris Weidman mengejutkan dunia dengan mengalahkan Anderson Silva di babak kedua melalui knockout. Sebenarnya dalam laga itu, Chris Weidman datang dengan rekor 9 kemenangan tak terkalahkan. Namun karena Silva yang saat itu sedang dalam masa jayanya, rekor itu tak menjadikan Weidman sebagai favorit. Chris Weidman memenangkan gelar pada tanggal 6 Juli 2013. Ia menjadi satu-satunya fighter yang mengalahkan Anderson Silva 2 kali di UFC 162 dan 168. Setelah 2 kali mengalahkan Silva, Weidman terus mempertahankan gelarnya melawan fighter terbaik seperti Lyoto Machida di UFC 175 yang dimenangkan melalui unanimous decision dan Vitor Belfort melalui TKO di UFC 187. Chris Weidman harus merelakan sabuknya saat melawan mantan juara Strikeforce, Luke Rockhold di UFC 194. Pertarungan ini begitu sengit di awal ronde, namun Chris Weidman harus kalah melalui TKO di ronde keempat. Weidman tercatat berhasil mempertahankan gelar juaranya selama 889 hari dari 6 Juli 2013 hingga 12 Desember 2015 dan menjadikannya sebagai fighter terlama kedua setelah Anderson Silva. Juara ke-7 di divisi middleweight adalah Luke Rockhold, mantan juara Strikeforce asal California, Amerika Serikat yang merupakan salah satu fighter terbaik di divisi ini. Ia menghiasi rekor bertandingnya dengan mengalahkan beberapa fighter terbaik seperti Lyoto Machida, Jacare Souza, dan Michael Bisping. Setelah mengalahkan Chris Weidman di UFC 194, Luke Rockhold harus mempertahankan gelar melawan musuh lama Michael Bisping di UFC 199. Bermodalkan kemenangan di pertemuan pertama melalui submission guillotine choke, Rockhold harus kalah di pertemuan kedua setelah Michael Bisping secara superior mengalahkannya melalui pukulan knockout di ronde pertama. Luke Rockhold yang diyakini akan mempertahankan gelar ini dalam waktu yang lama, akhirnya hanya berjalan 175 hari. Fighter ke-8 adalah Michael "The-Count" Bisping. Michael Bisping menghabiskan sebagian besar karirnya di UFC. Bergabung dengan UFC sejak tahun 2006, nyatanya tidak membuat Bisping langsung dekat dengan gelar juara. Mendapatkan kesempatan menjadi pengganti Chris Weidman yang mengalami cedera dalam perebutan gelar melawan Luke Rockhold, Bisping tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan memenangkan laga tersebut melalui knockout. Setelah memenangkan sabuk juara, Bisping melanjutkan pertahanan gelarnya melawan Dan Henderson yang berhasil dimenangkan melalui unanimous decision di UFC 204. Kemenangan ini merupakan pertahanan gelar pertama dan terakhir dari Michael Bisping, karena lawan selanjutnya untuk pertahanan gelar merupakan salah satu legenda di kelas welter yang naik ke kelas middleweight, George St. Pierre, di mana Michael Bisping harus merelakan sabuknya direbut oleh George St. Pierre. Michael Bisping mengakhiri gelarnya di kelas ini yang sudah ia pertahankan selama 518 hari. Setelah masa kejayaan Michael Bisping di puncak tertinggi,
Kini ia digantikan oleh George St. Pierre. George St. Pierre lebih dikenal dengan Anderson Silva-nya kelas welter. Ia merupakan salah satu fighter terbaik yang pernah berlaga di UFC. Keputusannya untuk kembali ke oktagon dan naik ke kelas middleweight berhasil dengan merebut sabuk juara dari tangan Michael Bisping. Laga ini digelar di UFC 217, di mana George St. Pierre berhasil mengalahkan Michael Bisping dengan rear naked choke. GSP merupakan juara tersingkat di divisi ini dengan 33 hari. Fighter yang menjadi juara kelas welter dan middleweight ini mengosongkan gelarnya setelah menderita colitis ulcerativa yang merupakan radang kronis di usus besar. Penyakit ini juga membuat George St. Pierre harus pensiun dari dunia MMA. Fighter juara selanjutnya adalah Robert The Ripper Whittaker. Robert Whittaker mendapatkan sabuk gelar ini dengan penuh drama. Drama ini dimulai di bulan Juli 2017, 4 bulan sebelum laga antara Michael Bisping versus George St. Pierre. Robert Whittaker mengalahkan Yoel Romero untuk sabuk interim di UFC 213. Laga selanjutnya seharusnya melawan Michael Bisping. Namun disinilah letak rendah hatinya Whittaker. Fighter favorit gue ini memilih untuk menyerahkan title fight-nya kepada George St. Pierre yang kembali ke oktagon setelah 4 tahun pensiun. Dan hasilnya, GSP menjadi juara baru di kelas middleweight. Setelah George St. Pierre mengosongkan gelarnya, Robert Whittaker dipromosikan menjadi juara tak terbantahkan menggantikan George St. Pierre. Ia kemudian dijadwalkan untuk bertanding mempertahankan sabuknya melawan Luke Rockhold di UFC 221 pada tanggal 13 Januari 2018. Namun Whittaker menarik diri karena cedera. Ia pun digantikan oleh Yoel Romero dalam perebutan sabuk interim. Di pertandingan itu, Yoel Romero mengalahkan Luke Rockhold melalui knockout di ronde ketiga. Pertandingan rematch antara Whittaker dan Romero dijadwalkan ulang pada 9 Juni 2018 di UFC 225. Pada saat penimbangan badan, Yoel Romero kelebihan berat badan, dan pertandingan ini pun diadakan sebagai pertarungan non-title catchweight. Whittaker pun memenangkan laga ini melalui split decision. Lawan selanjutnya Whittaker adalah Israel Adesanya, fighter yang mengalahkan Kelvin Gastelum dalam perebutan sabuk interim. Pertandingan ini digelar di UFC 243 tanggal 5 Oktober 2019, di mana ia kalah melalui knockout di ronde kedua. Selama merajai kelas middleweight, Robert Whittaker mencatatkan pertahanan gelar selama 660 hari. Fighter terakhir yang saat ini memegang sabuk juara middleweight adalah Israel Adesanya. Adesanya terbilang fighter yang memiliki karir yang mulus di UFC. Memulai debut pada tahun 2018 di UFC, Adesanya hanya butuh waktu kurang dari 2 tahun untuk menjadi juara di UFC. Setelah mengalahkan Robert Whittaker dan menjadi juara middleweight, Adesanya melanjutkan pertahanan gelarnya melawan 2 fighter yang paling ditakuti di divisi ini, Yoel Romero dan Paulo Costa. Israel Adesanya mengalahkan Yoel Romero di UFC 248 melalui unanimous decision dan mengalahkan Paulo Costa di UFC 253 melalui TKO di ronde kedua. Setelah sukses di kelas middleweight, fighter 31 tahun asal Nigeria ini mencoba melebarkan dominasinya dengan naik ke kelas light heavyweight dan menantang sang juara saat ini, Jan Blachowicz. Namun Adesanya kalah dalam laga yang digelar di UFC 259 tanggal 7 Maret kemarin. Dan dengan kekalahan pertama dalam karir MMA-nya ini, Adesanya memilih untuk kembali fokus di divisi middleweight, divisi yang ia rajai saat ini. Itu dia pembahasan mengenai fighter-fighter yang menjadi juara di divisi middleweight UFC. Divisi yang melahirkan para fighter terbaik dengan teknik bertarung yang menghibur. Siapa fighter favorit kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.